Mungkin bisa dimulai dari Pak Dedi, pengalaman waktu kuliah tuh seperti apa sih Pak zaman dulu pas sebagai mahasiswa, mungkin ada pas sebagai mahasiswa baru tuh ada cerita-cerita lucu atau cerita yang menarik gitu Pak. Jadi pertama saya masuk perkapalan karena kurang pintar ya. Jadi untungnya ada jalur ekstensi dan saya terima kasih yaitu tadi kepada, kalau Pak Tri bilang kan sudah musimnya ya, tapi pasti ada salah satu dosen yang mengusulkan bahwa kita harus buka ekstensi. Nah di situ saya angkatan 2002, jadi ekstensi itu hanya ada 2001, 2002 dan 2003 kalau tidak salah ya. Nah saya ada di puncak kejayaan ekstensi. Kalau kurvanya itu naik gini, 2002 itu ada di tengah. Karena saya dulu kuliah itu sambil bekerja ya. Nah, saya dulu sebenarnya supir angkot, 2 tahun saya supir angkot Benowo Jembatan Merah. Nah di saat itulah saya berbuat curang sama Pak Tri. Jadi waktu itu TM1, karena saya kebanyakan nyopir angkot, nggak selesai-selesai. Jadi cat nggak dapat pelatihannya. Kemudian maksuf juga nggak dapat. Waktu itu TM-nya kapal ikan. Tiap kali maju Pak Tri selalu nanya, kamu ngitung GT-nya dari mana? Tiap kali maju nanya, ngitung GT dari mana? Saya tanya teman-teman, ngitung GT itu gimana? Dari maksuf. Waduh, nggak bisa maksuf ini. Sekali di ujung-ujung mau UAS ya, mau UAS, teman-teman yang ngerjakan dari awal sudah masuk GE, saya langsung ikut. Saya langsung ikut melampirkan GE, maju ke Pak Tri, tanpa ditanya lens plane-nya yang kemarin selalu ditanya GT itu. Jadi saya mati GE, Pak Tri ini Pak Tri GE-nya, nah Pak Tri langsung koreksi, nah di itu langsung GE, karena kalau udah sampai tahap GE, itu enggak ditanya lagi bisa maksuf atau hitung GT-nya seperti apa, itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin itu juga buat teman-teman mahasiswa tadi ada yang tawaran apa Dedi untuk magang kali ya, magang di SDC. Pak Eko ini kan termasuk yang paling termasuk pinter lah, beliau itu termasuk pinter dan perfect. Lah terus nggak tahunya ini baru cerita nih kemarin gitu kan, ternyata dari 3 dosen gitu kan, ternyata Pak Eko ini ngasih nilainya 4,5. Wih, saya mikir kan, ya lumayan lah Pak Eko ngasih 4,5 gitu kan. Cung, iki range-nya 1 sampai 100. Jadi cuma 4,5, bukan 1 sampai 10. Jadi hancur banget ternyata nilai dikasih Pak Eko. Jadi banyak lah sebenarnya cerita-cerita lucu, cerita pengkaderan udah pasti banyak gitu kan. Mungkin teman-teman yang sekarang sudah tidak mengalami seperti kami dulu. Memang waktu itu mungkin kita ngejalaninya cukup males ya, mau dibilang males ya males, terus kemudian capek iya, tapi itu long lasting banget, artinya cerita-cerita itu nggak pernah mati, kita ceritain itu berkali-kali, kita jadikan bahan obrolan berkali-kali setiap ketemu, itu nggak pernah hilang gitu loh, nggak pernah hilang feel-nya, nggak hilang, terus kemudian kita akhirnya ketawain diri kita sendiri gitu kan, lucu ya, kok bisa ya waktu itu begitu gitu kan. Jadi ya sama kayak dibilang Putri tadi ya, kita kan ceweknya dikit. Jadi kalau pas pengkaderan apalagi, sebenarnya nggak ada cewek. Jadi para SC, senior ya, SC warga suka bilang, ada 1, 2 misalnya bilang, tunggu ceweknya dulu. Nah ntar yang lain pasti akan nimpalin gitu. Mana nggak ada cewek di sini, jadi gitu. Makanya jadi pelaku juga dianggap sama ya Sep ya. Iya. Pas pengkaderan kayak gitu, seringnya seperti itu. Jadi makanya kalau Putri bilang lama-lama terbiasa ya karena itu. Dan pengkaderan itu officially 1 bulan ya. Tapi yang kita rasakan 1 semester. Iya. Tapi pas selesai pengkaderan tuh nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Saya tuh sedih. Malah kangen ya Bu jadi ya, Bu. Iya ya kok udahan ya pengkaderannya. Iya karena setelah selesai pengkaderan berarti kan kita nggak ada apa ya istilahnya kayak kumpul bareng ngerjain tugas dari senior apa gitu. Nggak ada momen-momen kayak gitu pasti nggak ada karena setelah itu ya pasti akan jadi
kuliah yang benar-benar kuliah gitu. Iya. Zaman itu ya Tong, itu kan saya jadi kajur utama ya. Ya, itu Pak Tri, Terus ajurnya. sistem ujian pada waktu itu kan sehari sebelumnya kita umumkan ya, tapi sore hari. Ya, Betul. Jadi ternyata saya perhatikan tuh banyak surveyor di situ. Surveyor melihat yang uji siapa besok itu. Ya. Terus saya biasa datang pagi jam setengah tujuh saya sudah datang. Ternyata yang ada itu tawuran beras kuning, garam dan segala macam. Bicara dukun no kabeh gitu. Mungkin karena tadi ruangannya bisa pindah kan ya gitu. Ya. Karena dukun kan perlu tahu itu siapa yang uji, terus ruangannya sebelah mana kan gitu ya. Setelah itu saya rubah, nggak pakai ini, nggak pakai umuman, besok aja langsung pagi. Dengar semua anak-anak, jadi nggak pakai dukun-dukunan lagi gitu ya. Jadi kita sibuk nyapu apa itu garam, beras kuning. Waduh, hari ini malah pesta beras kuning bener hari. Jadi gini, mengenai galangan-galangan di Pontianak, galangan kapal di Pontianak, ya sama seperti yang kita tahu di Samarinda, di Balikpapan, itu saya sering dengar ada namanya galangan kaki lima ya. Galangan kaki lima, artinya mereka itu, jadi saya bisa berkarya di sini, mendirikan SDC di sini itu karena banyak galangan kaki lima, yang mana mereka membangun apapun, baik itu barge maupun tugboat, mereka membangun, kemudian diluncurkan, baru tahu muatannya, seperti itu. Waktu itu saya tawari, mau enggak Pak, kita bangun kapal itu, kita gambar dulu, Bapak maunya muatan berapa, maunya kecepatan berapa, berlayar di daerah mana, baru kita bangun. Jadi enggak ngambang. Nah, dari situ saya ada kesempatan. Dan itu sampai sekarang masih banyak galangan-galangan yang seperti itu. Sama seperti saya dulu, mungkin teman-teman yang lain juga sama. Saya termasuk salah satu mahasiswa yang merasa salah jurusan. Itu salah jurusan. Jadi itu bisa jadi alasan klasik yang sampai sekarang ada, termasuk Mas dari Jombang tadi. Gitu ya. Kalau Mas dari Irfandi tadi dan adik-adik yang lain merasa seperti itu, betul seperti kata Pak Dedi tadi, jangan minder. Poinnya satu adalah, ini mungkin terkesan filosofis tapi betul-betul terjadi. Lakukan yang terbaik yang sekarang bisa. Jadi begitu sudah masuk sini, teknik perkapalan sebagian besar bisa jadi merasa minder sehingga tahun depannya lagi ingin ikut lagi. Maka kembali ke poin itu tadi, lakukan yang terbaik yang ada di depan mata gitu ya. Menyiapkan keilmuan akademis, yang paling penting adalah attitude atau sikap, bagaimana kita bisa berkomunikasi, bisa membawa diri. Ilmu kepada itu tidak cukup, tapi sikap yang paling penting. Kuliahnya Pak Heri itu mahasiswa harus rapi, mahasiswa harus tertib, mahasiswa nggak boleh pakai kaos oblong, rambut acak-acak nggak boleh. Waktu itu saya rambutnya gondrong, Bungkono, nilaimu bagus. Tapi ya, ingat ya, udah optimis nggak lulus ya. Siapa? Lemes saya. Ternyata terbukti bahwa di teknik perkapalan itu yang diajarkan tidak hanya bagaimana kita cakap secara akademis, tapi bagaimana kita bisa membawa diri kita itu secara profesional. Teknik perkapalan itu alumninya itu ada poin plusnya. Artinya dimanapun alumni teknik perkapalan itu bekerja, itu nggak perlu di training dulu istilahnya, langsung disuruh kerja, langsung dikasih tahu bidangnya ini masalahnya, langsung bisa menyelesaikan. Nah, memang dari dulu alumni teknik perkapalan itu ditempa untuk menyelesaikan masalahnya. Masalahnya apa ya? Asistensi, tugas-tugas kuliah yang bejibun pokoknya kalau di teknik perkapalan itu. Nah, jadi begini, banyak pertanyaan tadi yang menarik ya. Memang dunia perkapalan Indonesia ini memang sekarang ya bukannya madusu tapi menjadi banyak dilema ya, karena
negara kita ini negara kelautan tapi tidak berbicara kelautan. Nah, disitulah kita tuntut para alumni FTK ITS untuk bisa berkiprah dan juga tidak berkiprah hanya dengan profesinya, tetapi juga harus dengan soft skillnya, baik yang di organisasi macam-macam lah ya, ada yang lembaga LSM ataupun Persatuan Insinyur Indonesia atau yang lain-lain, tapi untuk menuju Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Nah, ini yang harus kita kawal, bagaimana Indonesia menjadi poros maritim dunia. Nah, yang kedua begini, saya harapkan nantinya kebersamaan alumni FTK ini tolong dijaga, ya, baik terhadap seniornya, ya, Anda juga harus hargai senior, kemudian juga teman-teman junior Anda, angkatan dan junior Anda. Dunia kelautan di Indonesia itu didominasi oleh alumni FTK ITS, ya, tapi sayangnya ring satunya kelautan ini kita sudah mulai tersingkirkan. Nah, ini saya harapkan yang ada di pemerintahan ya untuk bisa bisa berkiprah ya, bisa mencari jalan bagaimana bisa menjadi leader, menjadi tokoh di kelautan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Evo. Mungkin sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mungkin Pak Sungkono bisa memberikan pesan-pesan terakhir buat bisa buat mahasiswa atau mungkin buat jurusan atau departemen teknik perkapalan. Gitu. Silakan Pak Sungkono. Sebelum diakhiri mungkin kami berpesan pada adik-adik mahasiswa teknik perkapalan supaya giat belajar, selalu mengeksplorasi untuk berkembang baik di akademis maupun kemampuan lainnya. Saya dan mudah-mudahan bagi adik-adik mahasiswa nanti tetap semangat, insya Allah apabila nanti adik-adik dari mahasiswa teknik perkapalan itu lulus, kalau ada channel itu kami bisa informasikan supaya kesempatan untuk berkarir di dalam industri maritim maupun sektor-sektor lainnya itu bisa terserapkan. Mungkin itu dari saya, dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sungkono. Saya izin untuk menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk P42, Bapak-Bapak Ibu dan P42 yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah sharing-sharing, sudah ngobrol bareng, bahkan sudah memberikan door prize juga buat teman-teman mahasiswa, dan juga untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dari alumni FTK, alumni teknik perkapalan, angkatan lain, dan teman-teman mahasiswa juga, serta penonton acara ini di kanal YouTube kami. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di malam minggu ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil positifnya, dan semoga perkapalan ITS semakin maju ke depannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya.